bertemu lagi dengan saya dengan Miss Adventa. Kali ini kita akan kembali membahas tentang materi fisika mengenai pengungkit atau kita sebut dengan kata tuas pada materi pesawat sederhana. Sebelumnya, minggu lalu saya sudah memberikan video mengenai topik bidang miring dan katrol. Jangan lupa untuk menontonnya juga ya, supaya kamu lebih paham lagi tentang topik yang ada mengenai pesawat sederhana. Oke, sebelum saya memulai tentang pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kamu. Karena subscribe itu gratis loh. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, saya akan menjelaskan mengenai pengungkit kita atau dalam kata lain tuas. Jadi, pengungkit itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih contohnya? Oke, contoh alat-alat yang merupakan pengungkit itu antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, kemudian ada sekop, koper, pingset, dan banyak lagi. Jadi banyak juga benda yang ada di sekitar rumah kamu yang menggunakan prinsip pengungkit. Oke, saya akan memberikan gambar di hadapan kamu mengenai tentang pengungkit ini, di mana variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan bebannya ya. Oke, di hadapan kamu sudah ada gambar mengenai posisi lengan kuasa dan lengan beban. Oke, di sini akan saya memperkenalkan di mana sih posisinya. Jika ini titik tumpu, kemudian ini adalah gaya yang kita berikan. Ini adalah batang, ya. Oke, ini ada gaya, di sini ada gaya bebannya, kemudian pada batang ini ataupun papannya kita beri sebuah beban sebesar W. Oke, sebesar W, sehingga nanti gaya yang perlu kita berikan itu menggunakan sistem pengungkit ini atau tuas ini berapa. Di sini juga ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu terletak dari antara titik tumpu sampai dengan gaya yang kita berikan. Sedangkan lengan beban itu atau kita singkat dengan LB itu berada dari titik tumpu sampai dengan ke berat bebannya, gaya bebannya. Oke. Jadi pengungkit ini dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gayanya. Jadi agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit ini, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dan panjang lengan beban. Kemudian panjang lengan kuasanya adalah jarak dari titik tumpu jarak titik tumpu sampai ke titik bekerjanya kuasa ya, seperti saya bilang tadi. Kemudian sedangkan panjang lengan bebannya adalah jarak dari titik tumpu sampai dengan titik bekerjanya gaya bebannya ini, jaraknya ini. Oke, saya akan tampilkan rumus yang akan kita gunakan untuk mengenai pengungkit ini. Oke, nah di sini rumusnya adalah keuntungan mekanis yang kita gunakan pada sebuah pengungkit sama dengan gaya beban per dengan gaya kuasanya, FD per FK. Oke. Atau boleh kita juga buat dengan keuntungan mekanis pada tuasnya lengan kuasa per lengan beban. Saya akan jelaskan. Kalau KM itu adalah seperti biasa keuntungan mekanis, dan FB/FK itu adalah gaya beban dan gaya kuasa. Kemudian LK-nya adalah lengan kuasa dan LB-nya adalah lengan beban. Oke? Jadi gampang ya untuk mengenai rumus ini. Kita lanjut untuk mengenai jenis-jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Oke, di hadapan kamu sudah ada gambar mengenai jenis pengungkit yang kita kelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Pada jenis pengungkit ini kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis pengungkit jenis pertama, yang dimana saya ambil adalah salah satu bendanya adalah gunting. Kita tahu gunting ini titik tumpunya berada di sini, kemudian kuasanya kita di sini, dan bebannya kita letakkan di sini biasanya kan, sehingga posisinya adalah kuasa, titik tumpu, dan beban.
Sehingga gunting merupakan jenis pengungkit pertama. Kita boleh lihat konsep pengungkitnya di sini bahwa titik tumpu, gaya, dan beban. Oke? Jadi kalau kita melihat dari gambar konsep pengungkit ini bahwa gunting adalah contoh jenis pengungkit pertama. Oke, bagaimana dengan jenis pengungkit jenis kedua? Oke, untuk jenis pengungkit kedua kita perhatikan dulu konsep pengungkitnya ya. Di sini posisi antara titik tumpu, gaya beban, dan kuasanya, di mana titik tumpu, gaya beban di antara kuasa dan titik tumpu. Kemudian adalah kuasanya. Kita lihat jenis benda apa sih yang menggunakan prinsip pengungkit jenis kedua ini adalah pembuka tutup botol, di mana titik tumpunya berada di sini ya, di ujungnya ini. Kemudian kita lihat bebannya di sini. Bebannya itu ada di sini tengah-tengahnya. Ini titik tumpunya. Ini adalah bebannya. Kemudian kuasanya di sini. Jadi bahwa pembuka tutup botol itu berada di jenis pengungkit jenis kedua. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke jenis pengungkit jenis yang ketiga. Ya, di sini kita akan perhatikan kembali lagi konsep pengungkitnya di sini. Kalau tadi di pengungkit jenis pertama posisinya titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban dengan beban ya gitu ya. Kalau di sini tumpu, gaya beban, dan gaya kuasa. Bagaimana yang ketiga? Di sini posisi tumpunya tetap, tetapi kuasanya yang berganti. Kamu bandingkan antara jenis kedua dan ketiganya. Kalau gaya kuasanya berada di tengah dan gaya bebannya di sini. Oke, apa sih contoh bendanya? Ya, kita lihat sini ada gambar pinset. Di sini pinset itu merupakan prinsip jenis ketiga pada pengungkit. Di sini titik tumpunya. Oke. Kemudian Oke, saya ulangi sekali lagi. Sini titik tumpunya. Oke, sini titik tumpunya. Kemudian kuasanya berada di tengah karena kita biasanya menjepit pinset itu di tengahnya ya. Oke, antara sini kuasanya. Kemudian bebannya berada di ujung ini. Jadi prinsip pinset ini menggunakan jenis pengungkit yang ketiga. Oke. Saya rasa cukup jelas ya untuk mengenai 3 jenis pengungkit ini. Oke, kemudian kita akan membahas tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ya, kita tahu bahwa ternyata di prinsip kerja pesawat sederhana ini bekerja juga pada sistem gerak manusia yang kita alami. Oke, saya akan berikan gambar kepada kamu. Oke, jadi selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata prinsip pesawat sederhana itu juga ada yang berlaku pada struktur, otot, dan rangka manusia. Oke, jadi pada saat kamu mengangkat barbel nih, pastinya telapak tangan kamu menggenggam barbel yang dimana berperan sebagai gaya beban. Kamu bisa perhatikan gambarnya depan kamu ini. Ya, kamu menggenggam barbel yang berperan sebagai gaya bebannya. Sedangkan titik tumpu kamu itu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Oke, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah berarti di siku ya. Sedangkan kuasanya itu adalah lengan bawah kita. Kuasanya adalah lengan bawah kita. Kamu perhatikan secara perlahan gambarnya. Oke. Kemudian, jadi titik tumpu ini berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan ini disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Jenis ketiga. Jadi lengan kita ini menggunakan prinsip pengungkit yang jenis ketiga. Oke, bisa ya dipahami ya. Jadi gambar ini adalah gambar seseorang yang mengangkat barbel. Sedangkan gambar yang sebelah kanannya, gambar B ini adalah posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat kita mengangkat barbel ya. Oke. Jadi kemudian ada juga ini contoh yang berikutnya. Ya,
Jadi selain pada kegiatan kita mengangkat barbel, ternyata jinjit, berdiri, dan menunduk itu juga prinsip pengungkit juga. Jadi dapat kita gunakan juga untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis, pada saat bermain badminton ya. Saya akan kasih gambar supaya lebih jelas lagi. Di hadapan kamu ini sudah ada gambar prinsip pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis ya. Oke, di sini ternyata bahwa setiap proses kita bermain badminton itu kita memiliki pesawat sederhana jenis pengungkit pertama, kedua, dan jenis ketiga juga. Di sini gambar yang pertama, yang paling atas ya. Di sini merupakan pengungkit jenis yang pertama. Mengapa? Karena ya, kalau kamu boleh flashback lagi ke menit sebelumnya, di sini bahwa posisi pengungkit jenis pertama kan adalah titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban, lengan beban gitu ya. Oke, titik tumpu itu berada di antara kuasa beban. Kamu perhatikan gambar yang bagian kepala kita. Jadi hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis itu menggunakan otot leher untuk menenggadahkan kepalanya ke atas. Oke, mungkin kamu bisa praktekkan juga nih sambil menonton video ini. Ya, jadi ternyata posisi kepala kita menenggadah ke atas itu ternyata pengungkit jenis pertama. Oke, bagaimana dengan jenis pengungkit jenis kedua? Kamu perhatikan yang bagian bawah ini. Pengungkit jenis kedua itu ternyata berada pada beban di atas titik tumpu dan kuasa ya, tadi ya. Oke, sambil buka-buka video yang tadi sebelumnya tadi, yang beberapa menit yang lalu. Oke, jadi posisi pengungkit jenis kedua tadi kan adalah posisi antara gaya kuasa, kemudian gaya bebannya berada di tengah, kemudian ada titik tumpu. Jadi di gambar yang paling bawah ini, pengungkit jenis keduanya ini, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, betul sekali. Jadi kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis itu mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari-jari kakinya. Oke, kamu bisa perhatikan dengan lebih jelas lagi gambar yang paling bawah ini. Bisa ya dipahami? Oke, kemudian jenis pengungkit jenis ketiga juga terjadi pada gerakan bermain badminton yang mananya tadi kita tahu bahwa jenis ketiga itu gaya kuasanya berada di antara gaya beban dan tumpu ya. Nah, jadi makanya pada gambar yang kedua ini, kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Benar sekali, sesuai dengan prinsip konsep pengungkit jenis ketiga tadi ya. Jadi kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis itu menegangkan otot lengan dan bahunya ketika dia mau men-smash, ketika dia mau memukul bola shuttlecock-nya. Di sini posisinya itu ketika pemain bulu tangkis itu menegangkan otot lengan dan bahunya. Jadi di sini pada gambar kedua posisi anak panahnya itu sebagai gaya kuasanya. Jadi gaya kuasanya itu, sedangkan petaknya itu adalah gaya bebannya, sedangkan segitiga itu adalah simbol dari titik tumpunya. Jadi sesuai sekali ya bahwa ketika kita memukul shuttlecock itu merupakan prinsip jenis ketiga, gaya beban, kuasa, dan titik tumpunya. Oke, bisa dipahami ya, cukup jelas ya. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan contoh soal atau soal-soal berhitung mengenai pengungkit. Saya akan tampilkan di hadapan kamu. Oke, coba kamu perhatikan di sini. Saya memberikan gambar pengungkit di mana sini ada bebannya atau FB-nya ya, saya buat ya FB. Kemudian sini ada F kuasanya, FK, dan ini adalah titik tumpunya. Sedangkan dari titik beban ataupun gaya FB-nya ke titik tumpu itu kita sebut dengan LB-nya. Sedangkan dari titik kuasa sampai ke titik tumpu itu adalah LK-nya, lengan kuasa. Oke? Ini jadi lengan bebannya adalah 25 cm ya. Ya. Kita baca kembali lagi.
beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya berapa? Oke, berarti di sini ini adalah peristiwa kondisi pertama, di mana pada saat jarak 25 cm dengan berat bebannya 480 Newton dan gaya kuasanya 660 Newton, posisi dari tuas ini seimbang. Tetapi pada kata soalnya disebut bahwa dia digeser sejauh 10 cm mendekati titik tumpu, berarti gaya 480 Newton ini digeser sejauh 10 cm mendekati titik tumpunya. Otomatis kalau kita gerakkan 480 ini, berarti tidak terjadi keseimbangan lagi pada sebuah tongkat ini. Jadi pertanyaan soalnya ini, berapa gaya yang perlu kita berikan terhadap titik kuasa ini, FK kuasanya ini, agar posisinya kembali seimbang pada jarak yang 10 cm mendekati titik tumpunya. Oke, jadi sebelum kita mencari gaya kuasa yang harus diberikan pada posisi seimbang yang kedua, kita harus tahu dulu berapa sih panjang dari tongkat ini. Oke, kita cari ya. Di sini saya gunakan rumusnya tadi apa nih? Ya, kita jawab dulu ya, kita tulis jawab. Ini saya rasa sudah mewakili givennya ya. Oke, di sini FB-nya, rumusnya ya, FB dikali dengan lengan beban. Oke, LB-nya saya buat gini aja tulisan saya, sama dengan FK dikali dengan lengan kuasanya. Oke, kita masukkan. Ketika bebannya sebesar 480 Newton dikali dengan lengan bebannya adalah 25 cm. Oke, gak usah kita ganti ya, karena ini sudah 1 cm. FK-nya sebesar 160, lengan kuasanya berapa? Iya, kita pakai hasilnya. Ya, yang ini berarti jadi 12.000 ya. Dibagi dengan 160 lengan kuasa. Sehingga lengan kuasanya 12.000 dibagi 160 hasilnya 75 ya. Oke, 75 cm. Berarti LK-nya ini adalah sejauh 75 cm. Oke. Nah, jadi kita lihat peristiwa yang kedua, katanya digeser nih. Berarti untuk kondisi yang kedua, lengan bebannya itu berubah. Dari awalnya 25 cm, digeser sejauh 10 cm mendekati titik tumpu. Sehingga lengan bebannya itu sebesar 15 cm. Oke, ya udah kita sekarang cari lagi nih. Berarti kondisi yang kedua, FB dikali dengan lengan beban dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasanya. FB-nya tetap ya, karena bebannya tidak kita ganti, jadi tetap juga 480 Newton dikali dengan bebannya adalah 15. Kemudian gaya kuasanya itu berapa gitu ya. Karena ini agar tuas berapa sih posisi kuasanya, gaya kuasanya gitu. LK-nya tetap karena katanya tidak ada digeser. Berarti kali dengan 75. Hasilnya berapa nih? Oke, yang ini sama ini saya rasa ini jadi 5, yang ini 1 ya. Berarti 480 dibagi dengan 5. Berarti sebesar, saya tulis saja dulu, dibagi dengan 5. Ini FK kuasanya ya, gaya kuasanya berarti sebesar 96 Newton FK-nya. Oke, jadi kuasanya itu sebesar 96 Newton karena semakin mendekati titik tumpu itu semakin memperkecil gaya kuasa yang kita berikan ya, mempengaruhi juga posisi lengan bebannya. Berarti di sini yang awalnya 160 kemudian digeser dia kita hanya perlu gaya sebesar 96 Newton. Berarti di sini agar tuas berada posisi seimbang maka kuasanya pastinya kalau ditambah salah ya. Ditambah tuh salah karena dia posisinya jadi 96, berarti F kuasa yang sekarangnya itu, kuasa yang keduanya itu berarti 160 dikurang dengan kok 160 derajat sih. Oke. 160 dikurang dengan 96. Hasilnya berapa nih? Iya. Hasilnya benar. Ya, 64 Newton. Berarti hasilnya adalah B. Dikurang sebesar 64 Newton untuk mendapatkan posisi seimbangnya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan materi pengungkit atau tuas kita.
Jangan lupa, kalau kamu belum paham menonton sekali video ini, tonton lagi supaya kamu bisa lebih paham lagi dan mengingat jenis-jenis pengungkit 1, jenis kedua, dan jenis ketiga pada tuas, dan juga mencari penyelesaian soal mengenai pengungkit ataupun tuas ini. Oke, akhir kata saya, jangan lupa untuk men-share video ini, like, dan komen supaya video ini semakin baiknya ke depan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.